Kitab Risalah Al-Muawanah. Pasal 4. Pengisian waktu luangmu. Dan wajib bagi kamu sekalian untuk memakmurkan segenap waktumu, dengan berbagai macam amal ibadah, sehingga tidak ada waktu yang kosong baik malam maupun siang, kecuali engkau isi dengan berbagai amal kebajikan. Maka dengan demikian akan terlihatlah bagimu berkah waktumu, dan akan menghasilkan faidah yang besar dari umurmu, dan kelanggenganmu dalam menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan seyogyanya engkau jadikan waktu tersendiri untuk kebiasaanmu sehari-hari, seperti makan dan minum, dan pergi bekerja. Dan waktumu adalah umurmu, dan umurmu adalah modal hidupmu, dan dengan waktumu itulah engkau mulai berniaga untuk akhirat, yang akan mengantarkanmu kepada kebahagiaan yang abadi, di dalam kedekatan dengan Allah. Maka setiap nafas dari seluruh nafas adalah mutiara yang tidak terhitung nilainya, dan apabila telah lewat nafas itu, maka tidak ada gantinya. Dan tidak seharusnya engkau menggunakan seluruh waktumu dengan hanya satu wirid, meskipun wirid tersebut termasuk wirid yang utama. Karena yang demikian itu akan menghilangkan berkahnya banyaknya bilangan bermacam-macam wirid. Karena pada setiap wirid mempunyai efek sendiri-sendiri di dalam hati, dan mempunyai nur dan keistimewaan tersendiri dari Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya bagi tiap-tiap wirid memiliki bekas yang bermacam-macam, yang berguna untuk membersihkan hati dan memperbaiki tingkah laku lahiriah. Dan jika engkau tidak termasuk orang yang dapat mencurahkan semua waktumu untuk melakukan wirid, maka pilihlah pada waktu-waktu yang khusus atau tertentu, dan engkau bayar pada waktu yang lain apabila engkau sempat meninggalkannya, pada waktu yang telah ditentukan tersebut. Yang demikian ini untuk mendidik nafsu dalam berdisiplin menjaga amalan wirid tersebut. Sayyidi Syekh Abdurrahman As-Sakaf telah berkata, "Man lam yakun lahu wirdun fahuwa kirdun," yang artinya, barang siapa yang tidak memiliki wirid maka ia tak ubahnya seperti kera. Dan telah berkata sebagian orang arifin, orang yang sangat mengenal Allah, al-warid, sesuatu yang datang dari Allah, seperti ilham dan lain-lain, itu tergantung dari wirid. Maka barang siapa yang tidak memiliki wirid pada zohiriyahnya, maka tidak akan ada warid pada batiniahnya atau sirnya. Dan wajib bagimu untuk selalu jujur dan selalu adil dalam segala hal, dan laksanakanlah amal yang sekiranya engkau dapat melanggengkannya atau mudawamah. Dan sungguh telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang paling disenangi, dicintai Allah adalah yang terus-menerus meskipun hanya sedikit. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, ambillah dari amal apa yang engkau rasa mampu, karena sesungguhnya Allah tidak akan berpaling hingga mereka berpaling. Dan sebagian dari kebiasaan syaitan dalam menipu murid atau orang yang sedang belajar menempuh jalan Allah, adalah mengajak mereka bergegas melakukan amal yang banyak, dan tujuan syaitan dari yang demikian ini adalah, agar kelak mereka, para murid meninggalkan amal baik tersebut pada akhirnya, atau melakukannya, akan tetapi tidak sesuai dengan tuntutan yang seharusnya. Maka kemudian dari beberapa aurat wirid zikir, yang dapat engkau lakukan adalah memperbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, atau membaca ilmu, atau bertafakur. Kemudian kami terangkan beberapa adab, oleh karena itu seyogyanya bagi kamu memiliki wirid semisal sholat sunnah, sebagai tambahan dari sholat-sholat sunnah yang lain, yang ditentukan waktunya dan dikira-kirakan jumlahnya, sekiranya akan dapat dilakukan secara terus-menerus. Dan sungguh sebagian para ulama salafus soleh rahimahumullah telah melaksanakan sholat dalam sehari semalam sebanyak 1000 rakaat, seperti Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhu, dan sebagian dari mereka ada yang melaksanakan 500 rakaat, ada yang melaksanakan 300 rakaat, dan lain sebagainya. Dan ketahuilah, sesungguhnya dibagi amalan sholat ada bentuk lahir dan hakikat batinnya. Dan tiadalah sholat itu dihargai oleh Allah, hingga disempurnakan amaliah lahiriahnya, dan hakikat batiniahnya. Adapun kesempurnaan bentuk sholat adalah kesempurnaan rukun-rukunnya, dan etika atau adab lahiriah dari berdirinya, pembacaan Al-Qur'annya, dan ruku, dan sujud dan tasbih, dan sebagainya. Adapun hakikatnya adalah hadir bersama Allah, ikhlasnya niat, dan menjadikan Allah sebagai tujuan dan menghadap dengan kesungguhan kepada Allah. Demikian juga segenap hatinya ditujukan kepada Allah, dan hendaknya pikirannya dikonsentrasikan atau tidak banyak memikirkan sesuatu, maka dirinya tidak bercakap-cakap dengan selain perkara sholat. Dan seyogyanya beradab sebagaimana adabnya orang yang sedang bermunajat atau berbisik-bisik dengan Tuhannya. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang sholat adalah orang yang sedang bermunajat kepada Tuhannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila seorang hamba berdiri melaksanakan sholat, maka sesungguhnya Allah berhadapan dengannya dengan wajahnya. Dan sebaiknya ia tidak melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lain, sehingga ia telah melaksanakan amal sunnah yang telah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Di antara sholat sunnah yang dianjurkan itu, antara lain beberapa rakaat sebelum sholat maktubah atau sholat wajib yang 5 waktu, ataupun beberapa rakaat sesudahnya, dan diantaranya juga sholat witir, yang termasuk sholat sunnah muakkad, bahkan sebagian ulama mewajibkannya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala ganjil, dan senang dengan yang ganjil, maka berwitirlah kamu semua wahai ahli Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya witir adalah sesuatu yang hak atau benar, maka barang siapa yang tidak berwitir maka bukanlah golongan kami. Dan banyaknya bilangan rokaat sholat witir adalah 11 rokaat, sedangkan yang paling sedikit adalah hendaklah meringkas sampai 3 rokaat. Adapun pengerjaannya adalah pada akhir waktu malam, bagi orang yang membiasakan diri mengerjakan sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah akhir sholat kamu sekalian dengan sholat witir. Dan bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan mengerjakan sholat malam atau qiyamul lail, maka lebih utama mengerjakannya setelah sholat isya. Dan termasuk sholat sunnah yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat duha, dan sholat duha adalah sholat yang banyak sekali manfaat dan barokahnya. Banyaknya bilangan rokaat adalah 8 rokaat, dan ada pula yang mengatakan 12 rokaat. Dan paling sedikitnya adalah 2 rokaat. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kamu sekalian menjadikan seluruh anggota badan sebagai sedekah. Maka sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, dan setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah, dan setiap amar ma'ruf adalah sedekah, dan nahi mungkar adalah sedekah. Dan telah mencukupi dari yang demikian itu semua 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Dan termasuk sholat yang dianjurkan adalah sholat antara maghrib dan isya. Adapun banyaknya adalah 20 rakaat, dan yang sedang adalah 6 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat 2 rakaat antara 2 isya, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunnah setelah maghrib 6 rakaat di mana di antara keduanya dia tidak bercakap-cakap dengan sesuatu yang buruk, maka yang demikian itu menyamai baginya dengan beribadah selama 12 tahun, dengan menghidupkan saat antara maghrib dan isya. Dan sungguh telah datang banyak keterangan tentang fadilah atau keutamaan sholat di antara maghrib dan isya, dan akan mencukupilah keterangan berikut ini yaitu, bahwasanya Ahmad bin Abil Hawari ketika bermusyawarah dengan syekhnya Aba Sulaiman rahimahumullah, apakah lebih baik ia berpuasa pada siang hari ataukah mendirikan sholat di antara waktu maghrib dan isya. Maka Syekh Aba Sulaiman berkata, kumpulkanlah keduanya, artinya laksanakan keduanya. Kemudian ia bertanya lagi, aku tidak mampu melaksanakan keduanya, karena apabila aku berpuasa maka aku akan disibukkan dengan berbuka puasa pada saat itu. Maka Syekh Aba Sulaiman menjawab, jikalau engkau tidak mampu untuk mengumpulkan keduanya, maka tinggalkanlah puasa dan hidupkanlah sholat di antara 2 isya, antara maghrib dan isya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah masuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kediaman saya setelah sholat isya, yang akhir, kecuali beliau melaksanakan sholat 4 rakaat, atau 6 rakaat, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 rakaat yang demikian telah menyamai daripada Lailatul Qadar. Dan suatu keharusan bagi kamu untuk mengerjakan sholatul lail atau sholat malam, sungguh telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dan bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan sholat malam dibandingkan dengan sholat pada waktu siang hari adalah, seperti kelebihannya sedekah secara tersembunyinya, dibanding dengan sedekah secara terang-terangan. Dan telah datang keterangan yang menyebutkan bahwa keutamaan sedekah secara tersembunyi dibanding dengan sedekah secara terang-terangan adalah berlipat 70 lipatan dalam hal pahala dan keutamaannya. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi kamu sekalian untuk mengerjakan sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah amalan orang-orang soleh sebelum kamu sekalian, dan tempat bermukorobah bagi kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan saat bertafakur akan maksiat yang dilakukan, dan membersihkan dari dosa, dan penolak penyakit dari jasad kamu sekalian. Dan ketahuilah sesungguhnya orang yang mendirikan sholat ba'da isya, adalah, sungguh telah menghidupkan seluruh malamnya. Dan telah terjadi pada sebagian ulama salaf, melaksanakan amalan sholat pada awal malam hari. Akan tetapi pengerjaannya pada saat setelah bangun tidur pada malam hari adalah lebih menghinakan syaitan, dan menjadi perjuangan nafsu atau mujahadatun nafsi dan sir atau rahasia yang sangat ajaib. Dia itulah sholat tahajud, di mana Allah telah memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakannya dengan firman-Nya, wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak. Dan pada sebagian malam maka bertahajudlah sebagai amalan sunnah bagi kamu. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai seorang hamba manakala ia bangun malam di antara keluarganya yang lain yang sedang tidur, lalu ia mengerjakan sholat dan Allah memamerkannya kepada malaikatnya, dan Allah menghadapinya dengan wajahnya yang mulia. Dan ketahuilah, sesungguhnya termasuk suatu keburukan apabila orang menginginkan akhirat, akan tetapi meninggalkan sholat malam.
Maka bagaimana, bahwa seorang murid orang yang menginginkan sampai kepada Allah, bahwa ia senantiasa mengharapkan tambahan rahmat pada setiap waktunya, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pada setiap malam ada suatu saat yang apabila seorang hamba menjumpai saat itu, kemudian ia meminta suatu kebaikan kepada Allah tentang urusan dunia maupun akhirat, melainkan Allah akan memberikannya, dan yang demikian itu terjadi setiap malam. Hadits riwayat Muslim. Dan pada sebagian kitab Allah yang diturunkan, Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah bohong orang yang mengaku mencintaiku, apabila malam telah larut lantas ia tertidur dariku. Bukankah setiap orang yang mencintai akan selalu ingin bersendirian dengan yang dicintainya? Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jibrani rahimahullahu berkata, semua kebaikan akan terkumpul semuanya pada waktu malam, tentu saja apabila digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada tiap-tiap malam ke langit dunia, ketika malam tinggal sepertiganya yang akhir. Maka Allah Ta'ala berfirman, adakah yang berdoa akan sesuatu niscaya akan aku ijabah, dan adakah yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni, dan adakah yang meminta sesuatu niscaya akan aku beri, dan adakah orang yang bertaubat maka akan aku beri taubat kepadanya, yang demikian itu hingga terbit fajar. Dan bagi orang yang arif billah, pada mendirikan sholat malam terdapat atau merupakan tempat turunnya rahmat Allah, atau manzilat yang sangat mulia, yang banyak sekali, dan beberapa kehebatan rasa atau zauq yang sangat lembut, yang dapat mereka rasakan di dalam hati mereka akan nikmatnya berdekatan dengan Allah, dan lezatnya bersama-sama Allah, dan manisnya bermunajah, dan indahnya bercakap-cakap kepada Allah atau muhadastah. Sebagian dari mereka arifun berkata, seandainya ahli surga merasakan apa yang kami rasakan, niscaya mereka merasakan hidup yang sangat menyenangkan. Dan sebagian dari mereka arifun berkata, sesungguhnya ahlul lail, orang yang ahli menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah, dalam menikmati malamnya seperti ahlul lawi, orang yang senang bersenda gurau dalam menikmati senda guraunya. Dan berkata sebagian dari mereka para arifun, semenjak 40 tahun tidak ada sesuatu yang mengejutkan hatiku, kecuali munculnya fajar. Tentu saja nikmat yang demikian ini tidak akan terjadi kecuali setelah melalui usaha yang terus-menerus, dan menanggung penderitaan yang berat dalam menghidupkan ibadah di waktu malam, sebagaimana yang dikatakan oleh Utbatul Gulam, telah datang malam selama 20 tahun, dan selama itu pula aku merasakan kenikmatan. Dan jika apa yang harus dilaksanakan untuk mendirikan sholat malam atau ibadah malam hari, dan berapa rakaat sebaiknya sholat malam dilakukan, maka ketahuilah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan dalam sholat tahajud akan bacaan surah-surah tertentu, akan tetapi baik juga dilakukan dengan membacanya sedikit demi sedikit, ketika berdiri melakukan sholat, sehingga dapat khatam dalam 1 bulan, atau kurang atau lebih tergantung dari kemampuan. Adapun bilangan rakaat maka banyaknya adalah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat malam, yaitu 13 rakaat, dan yang sedang bisa 9 atau 7 rakaat. Akan tetapi kebanyakan yang diajarkan adalah 11 rakaat, dan disunahkan ketika bangun dari tidur hendaklah engkau mengusap wajah dengan tangan seraya mengucapkan kalimat, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, wa ilaihi nusyur. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah kematianku dan kepadanya lah tempat kembali. Dan kemudian membaca, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulul albab, dan seterusnya sampai akhir surah. Kemudian setelah itu bangun dari tempat tidur lalu berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian sholat 2 rakaat secara ringkas tidak terlalu panjang, syukrul wudu atau sholat wudu, kemudian sholatlah setelah itu 8 rakaat dengan memanjangkannya, dengan salam pada setiap 2 rakaat, atau setiap 4 rakaat, atau sekaligus 8 rakaat dengan 1 salam. Dan apabila masih dirasa mampu, maka berdirilah mengerjakan sholat sunnah menurut kemampuanmu, kemudian sholatlah 3 rakaat, dengan niat mengerjakan sholat witir dengan sekali salam, atau 2 kali salam. Dan bacalah pada rakaat awal surah Sabbihisma Rabbikal A'la, dan rakaat kedua surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan rakaat yang ketiga surah Ikhlas dan Muawwizatain atau Al-Falaq dan Al-Nas.